great. Hari ini um, Tuhan ingatkan saya sesuatu. The danger behind comfort zone. Bahaya di balik zona nyaman. Teman-teman, saat berkat justru menjauhkan kita dari Tuhan. Alright, welcome back in this Andre Sabbath channel, my quality time with Jesus. Shalom teman-teman, sahabat semuanya, hati-hati ya dengan kenyamanan, hati-hati dengan pelayanan yang makin dikenal, ya. Hati-hati dengan kesuksesan, karena seringkali justru bukan penderitaan yang menjauhkan kita dari Tuhan, melainkan keadaan baik-baik saja. Waktu kita susah, dompet tipis, ya, doa tebal. Waktu usaha lancar, pabrik jalan baik, anak-anak semuanya berhasil, rumah tangga adem ayem, sembuh dari penyakit kanker, jam doa mulai tipis. Alkitab mulai berdebu. Hubungan dengan Bapa di surga tinggal formalitas. Tanpa sadar kita berkata, ya sudahlah, yang penting secukupnya saja. Dan justru itulah yang membuat hati Tuhan bersedih. Teman-teman, coba jujur sebentar ya. Kapan terakhir kali Anda menangis di hadapan Tuhan? Bukan karena masalah, tapi karena rindu. Kapan terakhir kali Anda berdoa bukan karena panik, tapi karena cinta akan hati Tuhan? Seringkali doa kita berubah jadi emergency call. Tuhan tolong, Tuhan gawat, Tuhan saya nggak sanggup. Tapi saat semuanya lancar-lancar saja, maka telepon rohani kita mode pesawat ya, fly mode ya. Dan itu yang terjadi kan? Coba mari kita jujur ya. Kadang kita seperti ini ya. Kalau wifi kita mati langsung panik. Tapi kalau relasi dengan Tuhan mati, pikirnya kita atau ngomong kita, nanti saja. Kalau HP baterainya tinggal 5%, lari cari charger. Kalau api rohani tinggal 5%, masih hidup kok. Ya lucu ya, tapi menyedihkan. Nah, ini yang terjadi ya, sama seperti Raja Daud ya, saat lengah di masa yang nyaman. Ya, Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, ya enggak? Namun Alkitab mencatat di saat raja-raja biasanya pergi berperang, Daud di mana? Dia tinggal di rumah, ya, nyaman, aman, santai. Dan justru di musim nyaman itu jatuhlah ia di dalam dosa dengan Betseba. Ya, semua orang tahu ini ya, cerita ini. Ya, bukan di medan perang Daud jatuh loh, bukan. Tapi di balkon kenyamanan. Nah, sama bangsa Israel lupa setelah diberkati. Waktu di padang gurun, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tapi setelah masuk tanah perjanjian, rumah ada, ladang-ladang subur, hidup mapan,
Tuhan memperingatkan apa? Jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Karena seringkali berkat membuat kita lupa pada sumber berkatnya. Petrus begitu juga ya. Percaya diri tanpa doa. Petrus berkata apa? Tuhan, aku siap masuk penjara dan mati di penjara. Yesus menjawab apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Namun endingnya apa? Petrus tertidur. Dan beberapa jam kemudian dia menyangkal Yesus. Berapa kali? Sekali? 2 kali? No. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Percaya diri tanpa berjaga-jaga adalah pintu menuju kejatuhan. Jadi teman-teman, hari esok bukan milik kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Setiap orang ya, cepat atau lambat akan masuk musim yang sukar. Pertanyaannya bukan apakah badai itu datang, tapi apakah kita sedang terkoneksi dengan Tuhan saat ini? Ya, tolong jawab ya. Karena kalau tidak, bukan cuma lemah, kita bisa roboh. Jadi teman-teman, pesan moralnya, kenyamanan itu bisa menjadi musuh rohani yang halus. Kesuksesan mudah ya membuat kita merasa cukup tanpa Tuhan. Tuhan itu selalu rindu akan hubungan ya, bukan sekedar formalitas, bukan sekedar rutinitas agamawi. Doa bukan tombol darurat, melainkan nafas hidup orang percaya. Kesiapan rohani hari ini menentukan ketahanan kita esok hari. Teman-teman, jadi closing statement-nya, mungkin hidup Anda sedang baik-baik saja hari ini. Puji Tuhan ya. Tapi jangan biarkan keadaan baik itu membuat kita menjauh dari Dia. Datanglah kepada Tuhan bukan hanya saat air mata itu jatuh, tapi saat senyum mengembang. Bangun mezbah doa setiap hari lagi, nyalakan api rohani lagi, perbarui hubungan dengan Bapa lagi, karena yang menyelamatkan kita di hari sukar nanti adalah kedekatan kita dengan Tuhan hari ini. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini dengan jujur dan renungkan jawaban Anda masing-masing ya. 1. Ya, saat hidup Anda sedang lancar, apakah Anda justru semakin dekat dengan Tuhan atau perlahan-lahan menjauh? 2. Jika masa sukar datang besok, apakah iman Anda kuat karena relasi Anda dengan Tuhan hari ini? Ya, tolong jawab jujur agar dan renungkan baik-baik jawaban Anda. Comfort is often the enemy of spiritual growth. Kenyamanan seringkali menjadi musuh pertumbuhan rohani. Storms do not build faith overnight. They reveal what was built beforehand. Badai tidak membangun iman secara instan. Badai hanya menyingkirkan apa yang sudah dibangun sebelumnya. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ampuni kami jika sering mencari
Bapa, hanya saat kami terdesak. Bangkitkan kembali kerinduan kami akan Engkau. Ajari kami untuk berjaga-jaga di dalam doa, setia di dalam firman, dan rendah hati di tengah berkat. Siapkan kami untuk menghadapi hari esok dengan iman yang hidup hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika YouTube ini, video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati. Teman-teman, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.